Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum ya, karena subscribe dari kalian membantu saya menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan Ananda semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional bagian ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan distribusi pendapatan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, yaitu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Kemudian, penawaran agregat adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Apabila permintaan itu naik, itu dari konsumen, dari rumah tangga, semakin besar permintaan, maka pendapatan nasional akan semakin naik. Kenapa begitu? Karena kemampuan untuk membeli itu semakin tinggi. Tetapi apabila ada penurunan tingkat penawaran, yaitu yang berasal dari perusahaan, maka harga cenderung akan naik karena penurunan penawaran, penurunan produksi, maka akan menyebabkan harga-harga menjadi naik. Maka pendapatan nasional pun akan semakin berkurang dan akan menambah pengangguran. Bisa dipahami? Kemudian, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa. Segala pengeluaran kita untuk memperoleh barang dan jasa, kebutuhan kita terpenuhi. Itu disebut dengan konsumsi. Kemudian, ada yang disebut juga dengan tabungan. Tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi, berarti disimpan. Jadi sebagian pendapatan yang tidak dikeluarkan, yang tidak kita gunakan, itu sebut dengan tabungan. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan investasi, atau yang lebih spesifik investasi domestik swasta bruto, yaitu belanja pada barang-barang, kapital baru, dan tambahan untuk persediaan. Contohnya itu adalah investasi dalam perusahaan, investasinya berupa mesin. Iya, mungkin kita bagi orang awam, mesin itu tidak berguna, tetapi bagi perusahaan, mesin-mesin baru merupakan salah satu investasi. Mereka membeli di awal mahal, tetapi dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik. Itu maksudnya adalah investasi. Kita mengeluarkan uang terlebih dahulu lebih banyak, tetapi pada kemudian hari kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Oke, bisa dipahami?
Selanjutnya yaitu tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah bagaimana tingkat penyebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Ya, penyebaran pendapatan. Apakah merata atau tidak? Distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara. Seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan perbaikan kehidupan ekonomi lainnya. Namun sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Baiklah, ini saja materi pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.